Halo Sobat JPW, kembali bertemu dengan saya Tito. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu rotographer printing dari JPW Packaging dan apa saja rules serta persyaratannya. Oke, rotographer itu sendiri adalah salah satu teknik dalam dunia grafika atau cetak ya. Nah, yang artinya sendiri adalah cetak dalam. Nah, apa sih yang dimaksud dari rotographer? Apa sih yang dicetak dalam gitu ya? Biasanya itu adalah kemasan atau apapun yang dalam bentuk fleksibel. Gitu, kalau di JPW Packaging sendiri kita cetak kemasan kopi. Nah, kemasan kopi, kemasan teh, kemasan produk-produk lainnya ya yang bentuknya seperti Sobat JPW bisa lihat di sini. Gitu. Dan untuk rotographer sendiri, nah ini bedanya sama digital nih, saya akan jelaskan lebih detail lagi. Nah, warnanya ini Sobat JP bisa lihat bermacam-macam, terus bentuknya juga sebetulnya bisa di custom juga gitu ya. Nah, untuk rotographer sendiri nih kelebihan pertamanya adalah yaitu kemasan ini bisa benar-benar merepresentatifkan produk yang ada di dalam. Contoh, kalau Sobat JPW mau jualan kopi, benar-benar digambar kopinya di sini bisa. Sobat JPW mau bikin buah atau cherry kopinya begini bisa. Atau kalau Sobat JPW lihat di sini, jualan apa ya? Kacang. Bukan, ini kayak rempah ya. Asem. Herbal. Iya. Namanya rasnah. Atau mana lagi? Banyak lagi sih kayak di sini nih. Nah, jualan coklat korma, iya coklat korma, digambar coklat kormanya bisa. Di sini juga ada lagi nih, kayak steak. Nah, tuh, dibikin gambar steaknya bisa, tapi bukan steak golf ya, steak daging ya Sobat JPW. Jadi dia bisa merepresentatifkan apapun yang ada di dalamnya. Jadi keuntungan pertama atau keunggulan pertama itu. Nah, kalau digital kan terbatas. Gitu, kalau rotographer desainnya, bentuknya, gambarnya semuanya bisa di custom, bisa disesuaikan dengan segala kebutuhan dari Sobat JPW. Bahkan di sini juga ada contoh yang windownya bentuknya mountain. Keren ya? Keren, Pak. Ini apa sih? Fresh hygienic tasty. Mitrit apa daging? Ya dia daging kayaknya sih kalau di sini. Tapi itu gunung Everest ya? Gunung daging, oh bukan. Free of soya, free of article color, nggak ada kedelai sama tambahan. Ini produknya daging. Ini salah satu yang ngeprint di pabrik kita di Swisspack India ya. Dan dia mau dibikin bentuk gimana pun, contoh bentuk ini kan sebenarnya flat bottom pocket zipper nih. Di bawahnya ada transparan tuh. Boleh. Windownya juga nggak apa-apa. Atau ini kan bentuknya bentuk FBP normal zipper. Contohnya gini yang sebenarnya nih. Ini normal zipper artinya zippernya ketemu belakang dan depan. Tapi ini mau dibikin jadi pocket. Nggak ketemu belakang depan. Boleh di custom. Terus detail-detail desain bahkan ini ada yang nyelip dikit. Nah, ini buat energy bar ya kan. Digambar beneran, digambar gunungnya, terus gradasi warnanya kelihatan dong. Itu lebih jelas, lebih detail. Jadi itu keuntungan pertama. Ini apa ya? Oh ya, ini yang tadi sebelumnya sempat kita bahas. Jadi dia gambar secara desain, secara warna bisa di-combine atau dibuat sesuai dengan yang memang diinginkan oleh si produsen. Jadi mau bikin gambar realis, mau bikin gambar gradasi, mau bikin gambar macam-macam bisa. Gitu. Terus yang kedua, dia bisa di-print di seluruh bagian kemasan. Kalau digital kan dia nggak bisa, hanya depan belakang. Kalau ini bagian samping, bahkan ini bagian bawah. Gitu. Bahkan bagian bawah bisa di-print. Jadi detailing mau ditaruh di bagian mana, bahkan ini salah satu contoh, sampai di lidah sealernya aja di print, sampai di setting seperti ini, sampai semua bagiannya tuh kayak ada
gambar yang merepresentasikan produk itu sendiri gitu ya. Terus yang ketiga bahannya. Nah, bahannya kalau rotografur bisa custom detail bahan bisa, mau ganti bahan yang memang kita ready bisa. Contoh, kalau digital kan kita belum punya nih kemasan yang ukuran seperti ini kan custom bentuk juga. Ini kalau dilihat sini 1 kilo 1 kilo flat bottom normal zipper, kelihatan nggak 1 kilo? Nah, flat bottom normal zippernya, tapi di sini ada tulisan apa tuh? Please recycle this packaging. Please recycle this packaging. Jadi ini bisa di recycle lagi gitu. Dan secara bentuk kita ambil yang 1 kilonya, warnanya white misalkan ya, beda jauh ya gitu. Jadi dia mau memproporsionalkan nih, saya dirin dulu. Saya kalau didirin kudu masuk tangannya nih tuh. Nah. Secara bentuk, secara tingginya beda, tinggian ini dikit, secara lebarnya beda ya. Tuh. Tapi ini tetap bisa 1 kilo, dan ini untuk kopi ya, karena brandnya Drop Coffee Roaster ya. Di Stockholm mana tuh? Inggris ya? Inggris apa Jerman ya? Nanti kita browsing Stockholm mana, sorry. Nah, dan bahannya ini bisa bermacam-macam, bahkan kalau memang ada bahan yang memang misalkan buat daging gitu, memang pengen anti udara, sama sekali nggak pengen teroksidasi, benar-benar kedap, bisa di-press, bisa di-vakum, bisa juga gitu. Dan detailingnya itu yang kita bisa dapat cuma di rotografur kayak gini. Contoh, ini gambar pulau Indonesianya nih, kelihatan? Ini tulisan logonya mengkilat, shiny, yang lain Dove. Terus ada tulisan di belakangnya kayak bahasa Sangsekerta gitu, sama peta-peta Indonesianya nih, shiny, kelihatan, glossy gitu. Ini namanya spot UV. Jadi finishing yang lainnya Dove, tapi di tulisan relic dan semua di peta Indonesia ini tulisannya shiny atau spot UV. Nah, sama juga kayak gini. Nah, ini ada kayak heksagon gitu ya, tapi bentuknya kopi, mengkilat gitu ya. Iya. Sama di tulisan logonya nih. Dan ini kita main layering. Nah, balik lagi. Jadi kenapa bisa kayak gitu? Karena rotografur atau cetak dalam, jadi teknisnya adalah kita mencetak dulu desainnya, kita mencetak dulu semua gambarnya sebelum kemasan ini dibentuk. Jadi masih dalam berupa lembaran. Kita cetak dulu, setelah jadi layer per layernya kita bisa mainkan. Nah, ini juga, ini namanya spot UV. Jadi dia finishingnya di bagian ini tidak di finishing matte, yang lain matte, ini di finishingnya shiny. Jadi bisa main finishing, karena sebelum kita jadi kemasan, kita cetak dulu baru di finishing. Beda sama digital. Kalau Sobat JP masih ingat, mungkin digital kemasan sudah jadi baru kita cetak, kita printing digital. Kalau ini kemasan belum jadi, sudah kita cetak dulu. Atau orang juga biasa kenal dengan istilah cetak offset. Jadi nggak ada settingannya terlebih dahulu, kita cetak dulu, baru kita bentuk menurut kebutuhan gitu. Nah, ini untuk rotografur. Nah, ketentuannya sendiri, nah berbeda dong dengan digital. Sama-sama lumayan banyak nih, jadi saya baca. Nah, minimal order sementara ini gitu, ini masih di 10.000 sampai 50.000 piece per desain, per ukuran, per jenis. Jadi contoh, ini flat bottom pouch with normal zipper. Ini desainnya seperti ini, ukurannya seperti ini, 250 gram, ini 10.000. Kalaupun dia hanya ingin ganti titik, misalkan saya pengen hilangin nih titiknya nih. Ini kan premium, I-nya saya pengen ganti jadi bulat misalkan, atau jadi buah, jadi biji kopi gitu. Ini akan biji kopinya akan bikin silinder lagi baru, jadi harus 10.000 lagi baru, meskipun udah ada yang kayak gini gitu ya. Jadi tetap beda titik aja, tetap 10.000 lagi dengan orderan yang baru gitu. Dan ini sih poin nomor 1 ini, informasinya ke depannya kita akan membuat digital rotografur ini nanti sama seperti digital, tapi belum tahu karena belum launching ya dari pabriknya juga.
Terus nomor 2 nih, hasilnya nanti akan ada plus minus. Plus minusnya bisa sampai 30%. Maksudnya gimana? Kita kan order ini 10.000 nih. Hasil jadi kan ekspektasi kita 10.000. Tapi dia bisa lebih atau bisa kurang sebanyak 30%. Cuma kalau sepengalaman saya selama bekerja di JPW Indonesia, di JPW Packaging, dia paling banyak hanya 15%, paling sedikit hanya kurang 15% juga lah. Jadi 8.500 atau 11.500. Tapi di awal untuk MOU kita akan bikinkan 30% karena sama-sama main aman. Kalaupun jadi banyak, bisa sampai 13.000. Kalaupun jadi sedikit, bisa jadi 7.000. Jadi kalau Sobat JPW memang mau pakai rotografur, harus prepare. Kalau nanti ketika jadi, itu kan udah bayar nih 10.000. Ternyata jadinya 13.000. Berarti kekurangannya harus dibayar juga sama Sobat JPW karena nggak mungkin dijual ke orang. Atau sebaliknya, ketika jadinya hanya 8.000 misal, atau 7.000, berarti kelebihan 3.000 piecesnya kami akan kembalikan atau kita refund ke customer, gitu. Jadi nggak usah khawatir. Jadi semuanya tetap fair gitu ya. Karena kemasan ini memang kemasannya si customer itu, kemasan si klien, nggak bisa kita jual ke siapapun. Gitu. Itu untuk jumlah ya, untuk hasil printingnya. Terus yang nomor 3. Nah, ini udah dijelasin tadi di keunggulan. Warnanya jelas, bisa gradasi, bahkan gambar natural, desain 3D. Ini desainnya lucu nih. Itu ya kayak kartun-kartun gitu ya. Ini apalagi lucu nih. Realis banget ya. Realis banget tuh. Keren gitu ya. Ini brand yang sama tapi punya 2 kemasan yang berbeda. Ini jelas dari mana tuh? Dari Meksiko. Gitu. Dan detail gambar ada macam-macamnya berbeda. Tapi color identity-nya mirip lah. Cuma bedanya ini shiny, ini matte. Gitu. Terus dia juga bisa benar-benar ngeprint di semua bagian juga. Gitu. Jadi bukan cuma depan belakang, tapi di semua bagian juga. Gitu. Terus, nah yang nomor 4 nih, harga kemasan polosnya sebenarnya sama, tapi, nah ada tapinya nih, dengan kuantiti yang berbeda. Karena ini 10.000, nah kita coba cek harga kemasan polosnya. Contohnya yang mana yang enak ya? Ini aja deh, ini saya ngerjain nih. Kafenya ada di puncak, baru masuk, apa sih baru masuk pusat oleh-oleh tuh? Megamendung, baru masuk Megamendung. Nah, namanya Basecamp, gitu, punya salah satu pesohor Indonesia. Nah ini kita lihat, itu flat bottom pouch with normal atau pocket, ayo. Kalau secara bentuk itu normal, tapi zippernya pocket, berarti ada perbedaan harga sedikit biasanya. Ini kita contohin aja. Jadi kita cek harga flat bottom pouch pocket, misalkan 250 gramnya 5328, normal zippernya 5392, berarti kita pakai yang termahal nih. Pakai yang normal zipper 5392. Tapi ini kan harga 50 pieces sampai di bawah 2000 ya, gitu. Kelihatan jelas ya? Jelas. 5392. Dia kuantitinya naik di atas 5000 berarti. Jadi harganya cuma 4892 ya. Nah, ini kita ketik dulu nih 4892 biar nggak lupa kayak konten saya yang digital tuh. 4892. 4892. Tinggal langsung dikali. Kalau mau tahu harganya kali 10.000, berarti tinggal tambahin aja nolnya kan. Jadi 48.920.000 rupiah untuk harga dasar kemasan gitu. Untuk harga dasar kemasan ya. Nah, terus selanjutnya nomor 5. Nah, biaya setup, nah ini beda juga nih. Kalau yang sebelumnya adalah 300.000 ya, diskon dari 500.000. Dan dia hanya bisa dipakai sekali. Nah, kalau ini biaya setup cetakan atau master cylinder, karena ini plat, dia bisa dipakai seumur hidup. Kalau hari ini udah ngorder, bulan ini udah ngorder, tahun depan mau ngorder lagi, ini nggak akan dikenakan lagi biayanya. Jadi hanya sekali. Nah, ini master cylindernya 3 juta rupiah dan hanya pertama kali dia order per warna. Nah, ini 250 gram kopral kopi. Saya cek dulu email saya karena saya yang order ya. Saya lupa berapa warna. Sebentar.
Kopral Kopi. Seingat saya lumayan banyak. Dan si Basecamp ini, si Kopral Kopi ini memang niat gitu ya. Ini 250 gramnya. Oke, bentar. Gede soalnya PSD. Nah. Oh, ini belum yang dari Swisspek. Saya cari dulu yang dari Swisspek sebentar. Ada nih, saya udah pernah kirim. Dia seingat saya ada invoice-nya juga kok. Kopral Kopi sebentar. Dan memang warna keseluruhan warna background-nya tuh menunjukkan nasionalisme banget ya. Karena ini lorengnya siapa? Sobat JP tahu dong. Kopral Rotograph Printing. Nah, ini ada nih. Ngapain ngitung-ngitung, udah ada invoice-nya. Langsung nih ada. Jadi, tapi ini 500 gram. Ya 500 gram, bentar saya ambilin kemasannya. Karena kita dua ukuran untuk si Kopral Kopi ini. Ini 500 gram. Sama-sama pocket ya. Sama-sama zippernya seperti pocket. Ini 500 gram aja ya. Langsung ketemu. Jadi desainnya jelas 500 gram, 10.000 piece, harga 500 gram tuh 6.700. Pada saat itu ini 2019, 26 Februari. Jadi 67 juta sama warnanya 13 Sobat JPW. Wah, banyak ya Mas? Iya. Nah, kenapa bisa banyak 13 warna dikali 3 juta 39, jadi totalnya sekitar 116.600.000 untuk yang 500 gram. Ini dia plus PPN. Kalau non PPN berarti sekitar berapa tuh? Kurangin 10 juta aja. 106 juta. 106.600.000 kurangin 10.600.000 ya. Terus berarti harga per kemasannya nanti cuma 6.700. Bayangin Sobat JPW. Kemasan 500 gram ini yang tadi kita dapat sekilo, harganya masih ingat mungkin 8 ribuan ya. Ini 500 gram cuma 6.700 tapi full printing. Dan silindernya berlaku untuk seterusnya. Jadi hanya sekali seumur hidup buat bayar yang silindernya tadi. Jadi bayar tinggal 6.700 aja untuk berikutnya. Ngorder 10.000 lagi tinggal 6.700 kali 10.000. Gitu, dan nggak harus bayar silinder lagi, masih ada silindernya di pabrik kita. Tinggal cetak aja. Jadi kalau secara matematis harusnya harga si rotographer ini lebih menguntungkan. Kenapa? Karena murah. Bedanya sekitar 2.000 lebih sama si digital printing ya. Terus selanjutnya kita cek jumlah warna, sama nih akan ditentukan oleh pabrik setelah desain yang diinput ke dalam keyline kita ajukan. Jadi nanti kita juga lampirkan, ada di sini nanti di bawah ya di kolom deskripsi ada cara memasukkan keyline untuk rotographer printing. Nanti kita sertakan juga, kita udah bikin videonya juga soalnya. Gitu. Terus estimasi proses produksi sama 3-6 minggu hari kerja. Kok kenapa sama? Bukannya ini lebih susah? Sebetulnya kalau ngomongin susah atau gampang, nggak ada yang susah, nggak ada yang gampang, sama. Tingkat kesulitannya bedanya, ini lebih banyak aja. Tapi kalau ya lebih banyak kan berarti kan nominalnya lebih gede, jadi lebih semangat gitu ngerjainnya mungkin ya. Jadi sama. Nggak ke situ. Lebih ke arah, kalaupun memang di pabrik dia ada timeline. Sebetulnya 3-6 minggu hari kerja itu adalah deadline dari JPW Indonesia sendiri supaya kita bisa prepare. Sebenarnya 3 minggu awal itu proses produksi dan di pabrik. 3 minggu berikutnya itu adalah proses pengiriman, termasuk custom clearance di sana, custom clearance di sini, proses ngeluarin barang, rilis, terus kita QC dan cek macam-macam, baru kita kirim ke customer. Dan ini biasanya di luar hari libur nasional, hari Sabtu Minggu, sama biasanya kalau di India ya, karena pabriknya di India, ada hari raya yang memang liburnya lumayan panjang. Misalkan Diwali gitu, misalkan apa gitu, kelahiran Dewa Ganesha, kelahiran Dewa Krishna, itu banyak yang bisa liburnya seminggu, 10 hari, 20 hari gitu. Itu lumayan banyak, dan itu kita akan ajukan dan kita informasikan ke customer sebelum dia deal gitu. Terus untuk keyline juga dijelaskan nih sama, keyline kesini dulu. Estimasi proses produksi kan udah nih, setelah sign kontraknya sama, ada detail kayak di ini ya, kayak di digital printing, sama bisa dicek
warnanya berapa, terus konfirmasi desainnya udah confirm atau belum sama si customer gitu ya. Terus pembayaran wajib 100% juga sama. Terus keyline regulernya. Nah, ini keyline regulernya biasanya dia tidak ada pembatas. Ini kita 500 gram flat bottom pouch. 500 gram. 1 kilo nih 500 ya. Nah, lihat nggak ada warna biru-birunya ya. Kalau yang digital ada ya. Nah, ini berarti bebas di print di semua bagian. Bahkan bawahnya juga bebas, tapi tinggal masalah minimum ordernya aja nanti yang beda kalau bawah, samping, kanan, kiri di print. Gitu. Terus kalau untuk di print gitu. Nah, ini yang membedakan minimum order kenapa 10.000 sampai 50.000. Nah, kalau kemasan secara dasarnya ini kan warnanya memang loreng ya. Ini loreng angkatan ya. Saya nggak nyebut angkatan mana, Sobat JPW tahu. Karena beda-beda baju angkatan juga. Dia secara warna dasar, kalau dia semua full warna dasarnya sama, contohnya ini full semua warna dasarnya sama. Kanan, kiri, bawah, belakang, depan. Terus yang di print hanya depan dan belakang. Ini di fullin gimana pun, di fullin kayak gini nih, full semua desain. Ini kan desainnya sama nih sebenarnya semuanya, corak si warna dasarnya. Ini 10.000 bisa. Tapi kalau Sobat JPW nambah, nah ini nambah nih. Saya mau di print kiri kanan, warna dasarnya beda, bukan cuma warna dasar sih, ada print tulisannya ya. Ada print tulisan, ada print logo. Nah, nambah kanan kiri itu karena, nah ini secara penjelasan detail, karena dia plat depan sama plat belakang besarnya sama, dia bisa langsung masuk 10.000. Namun plat samping kiri dan kanan ini kan beda dengan depan, jadi dia wajib bikin plat lagi nih kanan kiri. Kuantitinya naik jadi 20.000 gitu. Terus bawahnya ini kan nggak ada. Kalau ini 10.000, ini ada kanan kiri 20.000. Nah, ini yang ada. Kalau yang ada di sini meskipun cuma barcode ya, warna dasar sama Mas, tapi barcode nih di bawahnya. Sama kayak gini nih. Kanan kiri ada. Bawahnya juga ada ya. Barcode juga biasanya. QR ya. Nah, ini karena bawahnya kita perlu plat lagi untuk ngeprint gitu ya, untuk rotographer printing, nambah lagi 10.000. Jadi ini minimal 10.000. Kalau print di kanan kirinya doang, yang ini nih, kanan kirinya aja, itu 20.000. Kalau print sampai bawah-bawahnya, itu 30.000. Wah, banyak juga ya Mas. Iya, karena dia per bagian tuh beda bagian. Jadi ini ada depan, belakang, 1, 2, kanan, kiri, 3, 4, bawah 5. Jadi ini terdiri dari 5 bagian. Dan hal itu juga yang membuat tadi dia 13 warna. Kenapa 13 warna? Kalau kita hitung secara matematis gini aja. Kita hitung warna krem, warna hijau terang, hijau tua 3, kuning 4, merah 5, hitam 6. Ini sama ya sama ini. Hijau ini juga sama, merahnya juga sama, putih ya 7 dan finishing foil stamp. Finishing bukan foil stamp, finishing spot UV 8 kanan kiri. Nah, kanan kiri meskipun tidak ada tulisan atau apapun, ini kena plat. Gitu. Tadi berapa? 7 ya? 7, 8? 8, 9, 10. Ini sama ya. 11. Bawah 12 sama spot UV belakang 13. Gitu. Jadi kayaknya warnanya nggak sebanyak itu deh. Iya, karena hitung-hitungannya beda per bagian. Nah, ini tips juga nih. Kalau Sobat JPW mau nggak harus 30.000, nggak harus 20.000, tapi mau full color. Nah, contohnya kayak gini aja. Ya, sorry jatuh. Saya ambil dulu. Untuk jenis stand up pouch atau yang agak colorful deh, nih. Side gasset, dia mau warna berapapun karena belakang depan ini identik, tetap kena hitungnya kayak satu bagian karena identik platnya. Dan bagian bawahnya baru berbeda, tapi jarang ya orang mau ngeprint di bagian oval bawahnya stand up pouch, jarang.
Terus ini contoh realistis banget gambarnya ya. Di NTT, Padar Island, dance di NTT sama Komodo Dragon. Nah, detailnya dan warnanya warna-warni banget ya. Ya awannya, gradasinya dan macam-macam realistis banget. Tapi ini tidak akan lebih banyak daripada si 13. Coba kita cek ya. Tadi kan Sobat JP udah lihat. Ini Thousand Island ya kalau nggak salah. Agropulo. Kita cek Agropulo. Bentar. Nah. Bentar, ini dia. Invoice-nya aja kita lihat langsung. Ini Pak Robin yang order. Dan ada tulisan visit Indonesia nih, Wonderful Indonesia, berarti kerjasama dengan kementerian biasanya. Bentar, tuh warnanya banyak tuh. Dia ngorder banyak desain ya. Gitu, 5 kalau nggak salah. Sama luwaknya jadi 6. Bentar, saya masih cari invoice-nya. Ini masih image. Dan memang di si gaset ini memang cuma 1 lembar. Oh, ini luwaknya. Kalau luwak sih jelas cuma 1 warna ya. Ini luwak warna background kemasannya jadi hitam dan ininya foil stamp. Tapi bukan yang ini. Sebentar saya cari lagi. 1 lagi. Dan si Thousand Island nih memang cukup berani ya kalau menurut saya, karena dia ngordernya langsung banyak. Luwak. Nah, ini dia. Bentar lagi loading. Nah, ini udah sign tuh warna ungunya ya. Warna ungu nih yang dari NTT, berarti kopinya Flores ya. Komodo. Ininya aja dia cut, nggak kelihatan warnanya. Ini contoh tanda tangannya. 9 Desember 2019 sama ya, dekat-dekat sama si Kopral tadi, si Basecamp. Bentar saya cari lagi. Nggak ada jumlah warnanya nih. Kalau dilihat dari sini sih invoice. Sebentar Sobat JPW ya. Biar pasti aja, karena ini sama ini sebenarnya lebih colorful ini, cuma jumlah warnanya ini kok bisa 13. Kenapa? Nah, ini dia. Ini merah dapatnya ya. Tapi sebenarnya sama. Dia cuma 5 warna Sobat JPW dan gambarnya realis tuh. Ini Bali nih ya. Tuh, Bali saya ambilin, ada yang Bali kayaknya. Sebentar. Nggak ada. Sulawesi, yang Bali displaynya udah nggak ada. Coba kita di sini juga nih biasanya. Kita buka satu-satu. Kita buka, cari yang ungu. Ini orange dia Jogja jadi Jawa, Ijen biasanya Jawa Tengah. Sama, cuma 5 warna juga tuh. Tuh. 5 warna, gambarnya gambar candi Prambanan sama Borobudur. Yang kedua sampai dapat yang ungu. Ijo mana nih? Padang, berarti Solok Selatan kopinya. Kita kayak puzzle. Dicobain satu. Nah, ini ungu ya. Nah, Sobat JP bisa lihat berapa warna? Cuma 5. Bayangin, 5 warna sekompleks ini gambarnya ya. Dan ini 13 warna sesimpel ini, karena memang backgroundnya yang banyak juga warnanya. Nah, itu tipsnya. Jadi kalau Sobat JPW memang mau warnanya atau silindernya sedikit, bikinnya di gaset atau di stand up pouch. Kalau dibikin di flat bottom, dia semua bagian kena silinder warna. Itu aja sih. Terus desainnya udah. Terus formnya sama ya kayak yang tadi, diisi lengkap. Nama perusahaan, nama customer, produk yang diisi apa, nanti didetailin kalau Sobat JP menghubungi customer service kita, terus di WhatsApp atau di email bisa. Dan kita sama juga
memberikan kemudahan untuk jasa bikin mockup gitu. Kita bikin mockup sama seperti yang digital printing, kita akan bikinkan mockupnya mirip sama kayak gini gitu ya. Karena kayak gini juga ada nih mockupnya nih. Nih. Dan kelihatannya bener-bener asli gitu. Bener-bener asli. Nih. Ini customer saya yang buat ini ada kok. Nah, ini mockupnya. Ini mockup loh. Ini efek cahaya jadi agak lebih terang dikit. Ini mockup gitu. Dan nih kalau dia bikin kan kayak gini tuh. Mockup loh. Keren ya. Dia nanti dikasih sleeve lagi, dikasih outer kertas gitu. Dan ini juga sama, mockupnya juga sama, kita punya rekanan di Indonesia, jadi lokal, nggak lama, biasanya bikin cuma 2-3 hari, tapi pembayaran nanti kita akan minta untuk transfer langsung ke rekanan kita, jadi nggak ke JPW. Terus kita hanya bantu dan paling ongkir aja ya, ongkir nanti biasanya Gojek atau JNE gitu kalau di luar kota. Oke, saya rasa cukup jelas ya untuk detail rotografur printing. Apa sih rotografur printing? Cetak dalam, cetak di kemasan fleksibel gitu ya. Dan rotografur printing ini memang bedanya jauh sih sama si digital printing, tapi modalnya juga harus lebih gede. Kalau tadi kenanya cuma 6.700 yang ini dengan desain banyak gini, 6.700, tapi kalau 10.000 kan 67 juta. Nah, kalau digital kenanya 8.000 ya. 8.000 sekian, tapi kalau mau bikin sekitar 500 berarti kan 4 juta aja gitu. Jadi keluarin 4 juta dapat 500 pieces, keluarin 67 juta dapat 10.000 pieces. Nah, ini pilihan lagi-lagi ke Sobat JPW yang lebih tepat untuk usaha atau bisnis Sobat JPW itu yang mana? Start dulu dari yang digital, kalau udah laris baru naik ke rotografur, atau memang udah yakin nih, saya maunya rotografur biar makin trust. Kenapa? Karena ini pasti lebih trust lagi daripada digital, karena full printing gitu. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Apa itu rotografur printing dari JPW Packaging dan apa rules dan persyaratannya untuk membuatnya. Semoga konten ini membantu dan bermanfaat untuk Sobat JPW sekalian. Dan sampai bertemu di video-video dari JPW Indonesia lainnya. Jangan lupa dukung terus channel YouTube JPW Indonesia dengan memberikan like dan subscribe. Terima kasih.